Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tufan Mas Muhammad. Di sini kita akan membahas tentang penumbuhan Koptan atau Koperasi Petani di Desa Tegawano, Kecamatan Kaluran, Kabupaten Temanggung. Pertama, latar belakang. Desa Tegawano merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kaluran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang berada di sebelah timur laut Kabupaten Temanggung. Ketinggian di sini 515 mdpl dengan suhu rata-rata 20-30 derajat Celcius. Jumlah hari hujan yaitu 63 hari per tahun, atau rata-rata hujan per tahun yaitu 22 mm per tahun, dengan luas 264,6 hektar, dengan jenis tanah latosol yang subur dan sangat potensial untuk dikembangkan komoditas pangan dan hortikultura. Namun sayangnya harga jual saat panen raya tiba selalu turun. Salah satu cara untuk mengantisipasi masalah ini adalah dengan cara koperasi. Kemudian kendala petani di lapangan yaitu: 1. Masih kecilnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan Kaluran. Yang kedua, rendahnya kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki petani. Yang ketiga, ketersediaan bibit unggul yang kurang memadai. Yang keempat, rendahnya pengetahuan petani terhadap teknik budidaya yang baik dan benar. Saat ini Desa Tegawano telah memiliki kelompok-kelompok tani ataupun Kapoktan yang didirikan untuk menunjang usaha hortikultura ini. Keberadaan kelompok tani dan Kapoktan ini merupakan landasan yang sangat baik untuk mendirikan suatu koperasi agribisnis hortikultura. Pembangunan pertanian jangka panjang, terutama memasuki abad 21, menghadapi dua tantangan pokok. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan daya saing kegiatan pertanian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri maupun pasar dunia. Yang kedua, memperdayakan, meningkatkan peran dan meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis, terutama di subsistem produksi dan yang didominasi usaha kecil. Koptan, koperasi tani, diharapkan mampu mengatasi masalah. Yang pertama yaitu diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga perbankan. Yang kedua, sebagai sarana dan wadah pendidikan bagi anggotanya. Yang ketiga, mengadakan bibit unggul mandiri. Tentunya cara ini melalui pelatihan budidaya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Kesimpulan, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada usaha tani hortikultura yaitu minimnya aksesibilitas modal untuk pengembangan usaha, produktivitas yang masih rendah, dan kemampuan serta teknologi budidaya yang masih tradisional. Untuk menjawab permasalahan ini, koperasi kelembagaan agribisnis hortikultura mampu memberikan keuntungan lebih kepada para petani, yaitu dalam hal peningkatan posisi tawar dan kemitraan, dalam hal pembiayaan usaha, menjadi wadah pendidikan bagi anggota, menjadi kelompok yang mandiri dalam pengadaan bibit unggul, dan dapat membantu peningkatan produksi melalui pelatihan teknologi budidaya yang tepat. Kemudian, memasuki babak bonus, yaitu menyediakan pelayanan simpan pinjam dengan bunga 0% tanpa riba. Untuk menjalankan Koptan bersumber dari anggota Koptan, namun diambil tanpa merugikan dan mengurangi haknya. Caranya, setiap menjual komoditas dari petani ditambah 1%. Jadi petani menjual harga normal plus 1% atau 101%. Contoh, petani panen komoditas cabai sebanyak 100 kg dengan harga 25.000 per kilogram. Nah,
Jika ditawar tengkulak, maka harus dibeli dengan harga normal plus 1%. Jadi harga per kilonya menjadi 25.000 ditambah dengan 1% dikali 25.000 atau 250 rupiah, menjadi totalnya menjadi 25.250 rupiah. Nantinya uang 1% sebesar 250 rupiah dikali 100 kg atau 25.000 disetorkan ke koperasi. Petani tidak merugi karena tetap mendapat uangnya yang sesuai haknya, yaitu 25.000 kali 100 kg sebanyak 2.500.000. Begitupun dengan komoditas lain dan berlaku untuk semua anggota. Ya, sambil menikmati pemandangan alam di desa Temanggung. Namun jika kendala dalam komoditas, yaitu dengan umur yang panjang seperti sapi, kayu jati, atau pohon mahoni dan lain-lain, petani bisa meminjam uang terlebih dahulu dengan jaminan komoditas tersebut. Nantinya jika telah masa panen tiba, baru komoditas dijual ke koperasi dan dikurangi dengan uang pinjaman. Karena kasus yang terjadi sekarang, jika petani terhimpit kebutuhan, biasanya dengan terpaksa mereka menjual apa yang dimilikinya, walaupun dalam keadaan yang belum layak dan belum optimal. Dalam artian umurnya masih kurang, ukurannya masih kecil, dan kualitasnya belum bagus, sehingga harganya tidak dapat bersaing. Namun keadaan ini justru dimanfaatkan oleh sebagian oknum pengepul dengan tetap membeli, namun dengan harga yang serendah-rendahnya. Jika dilakukan dengan sistem koperasi dan meminjam terlebih dahulu dengan jaminan komoditas, masalah ini dapat terselesaikan dan komoditas dapat terjual ketika masa panen atau masa optimal, sehingga harga jual dapat bersaing dan petani juga dapat melunasi hutangnya dari menjual komoditas tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.